Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada peserta dalam rangka sosialisasi kewaspadaan demam berjarak dini di Jakarta, di Kota Jakarta Selatan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kasubag Bangpol Jakarta Selatan, Bapak Ilham Nugraha. Di samping saya juga ada narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Yudi Dimyati, MKM, selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan, menyimak sama-sama apa yang memang perlu dilakukan dalam kondisi tingkat kewaspadaan DBD yang memang saat ini dalam titik dalam status yang memang sudah mencapai kritis, terutama di daerah Jakarta. Untuk itu tidak lama-lama saya langsung persilakan kepada Bapak Ilham Nugraha selaku Kepala Suku Badan Bangpol Jakarta Selatan untuk memberikan sambutan. Tempat kami persilakan. Baik, Bang Yanduan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Kepala Suku Dinas Kesehatan, Komandan kami, Dr. Yudi. Terima kasih sudah hadir di posko kami ini. Ini sebenarnya ruangnya Pak Subang. Pada saat COVID kita rubah-rubah dikit. Kemudian yang kami hormati, yang mewakili Kepala Suku Dinas Pendidikan 1, kemudian Suku Dinas Pendidikan 2, kemudian juga dari Kantor Kementerian Agama, terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kami hormati forum-forum Kesbangpol, Ketua FKDM Kota sejajaran, kemudian juga jajaran FKDM Kecamatan dan Kelurahan, kemudian juga Ketua FPK jajaran, Ketua FKUB jajaran, dan Purna Paskibra Indonesia, teman-teman semua. Kemudian yang kami banggakan ini, kalau mereka atau apa ini anak sekolah sekarang, ya, terima kasih sudah bergabung. Ini Bang Yanwar dari pagi tadi saya terpantau jam 8 kurang, ini udah pada nonton bareng di kelas besarnya. Terima kasih sudah. Oh sini. Ini Haji Kahab, Wakil Ketua FPK. Sini, Bang Haji. Mudah-mudahan hari ini bisa menyimak dikit ya, sambil ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa lah. Minimal nanti adik-adik semua bisa mengingatkan kembali orang tua kita, kemudian lingkungan kita, untuk terkait dengan kewaspadaan demam berdarah. Jadi hari ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Sekda nomor E0014 tahun 2024 tentang kewaspadaan terhadap demam berdarah dan percepatan PSN. Jadi memang baru minggu kemarin kita mendapatkan surat tersebut, di mana di setiap kepala unit SKPD itu diminta untuk berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kami mencoba mengadakan rapat persiapan, sudah bergabung dan beliau juga memberikan apresiasi. Kita salah satu UKPD yang lebih dulu, karena komponen-komponen yang ada di Kesbangpol itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat ya. Jadi kalau adik-adik kenal dengan RT RW, kemudian juga LMK, dan di kami Kesbangpol tadi saya sebutkan ada FKDM, FKUB, FPK, dan Purna Paskibra Indonesia. Tapi memang yang lebih melekat adalah FKDM karena dia sampai dengan kelurahan, dan dalam setiap kegiatan PSN itu ya Pak Dokter, teman-teman kami sudah bergabung. Nah hari ini kebetulan juga karena Kesbangpol mengumpulkan forum-forum termasuk Pak Haji Kahab, makanya beliau hadir langsung ke pos ini ya. Ya. Untuk kami juga sudah siapkan pantun yang mohon izin, pantun yang harus saya bacain. Jadi sih nggak pernah kepikiran nyamuk ya Kesbangpol, kalau sekarang karena ada. Jadi
jadi ngurusin nyamuk juga. Baik, sungguh indah mawar merah. Cakep, Jangan diremuk. cakep. Berdarah, mari kita basmi sarang nyamuk. Wah. Satu lagi. Ini buat anak-anak yang biasa nongkrong sama ngopi-ngopi. Malam-malam jalan ke Selong, Cakep. CBD. Sama-sama kita bergotong royong, wujudkan Cakep. bebas DBD. Cakep. Ini juga ada ini ya, arahan amanat sedikit dari Pak Kapan. Beliau sebenarnya mau hadir Pak, cuman jadi narasumber ini kegiatan besok pagi dengan jam yang ganti pada jam yang sama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan demam berdarah dan percepatan PSN di Jakarta Selatan, terutama untuk sasaran siswa sekolah, komputer, forum Kesbangpol, secara resmi kami menyatakan dimulai. Kami silakan, Bang Yanwar. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Dirham Nugraha selaku Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menyimak video sambutan dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Dr. Andes Taufan Bakri, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Bakri, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Kami dari Badan Kesbangpol ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Jakarta Selatan, bahwa kasus DBD makin hari makin berkembang dan hari ini menunjukkan angka di 576 kasus. Tentunya hal ini menganggap hal itu menjadi waspada. Di mana waspada kita adalah dengan munculnya kasus setelah musim penghujan akan bergeser menjadi musim panas. Karena kita ketahui nyamuk Aegypti ini adalah nyamuk yang berkelompok. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga di Jakarta Selatan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor, di lingkungan pemukiman, atau di lingkungan lainnya, segera melakukan aktivitas PSN yang kita sebut dengan mengubur, menutup, dan menguras daripada berkembangnya nyamuk Aegypti ini. Maka sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Jakarta Selatan. Mari kita dengarkan, mari kita lihat bagaimana sosialisasi berproses tentang bahaya daripada demam berdarah ini. Sekali lagi kepada Badan Kesbangpol di Jakarta Selatan, lakukan aktivitas yang kuat untuk mencegah hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sosialisasi DBD Plus tersebut. Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Dr. Andes Taufan Bakri. Dan sebelum kita memasuki pemaparan dari narasumber kita, tadi saya lupa Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Yanwariski, kebetulan namanya sama Pak, mohon izin. Jadi selanjutnya kami ingatkan kembali untuk peserta sekalian agar menyimak dengan baik nantinya selama pemaparan dan juga mungkin menyiapkan tulisan ataupun catatan jikapun ada yang mau ditanyakan dalam sesi tanya jawab nanti. Untuk itu tidak berlama-lama kami persilakan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Bapak Dr. Yudi Dimyati MKM. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Kepala Kesbangpol Jakarta Selatan, Bang Dirham, atas undangannya. Silaturahmi ke ruangannya. Kepada teman-teman dari Kesbangpol Jakarta Selatan maupun Wakil Ketua SPK, Wakil Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan. Izinkan saya, Dr. Yudi, selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, menyampaikan sedikit tentang apa itu demam berdarah dengue atau DBD. Ya. Kita mulai dengan data dulu mungkin ya. Datanya ada. Ya, ada.
Ya. Bisa dikatakan datanya tidak paling atas. Ya, ini tahun 2023, di mana di bulan Maret itu jumlah datanya 100, dan kemudian di bulan April ada 65, ya, itu sudah mulai ada penurunan. Kita lihat di tahun 2024 ke bawah sih. Nah, di mana di bulan Maret itu ada 1.804, berarti naiknya kurang lebih 100 kali lipat. 100 kali lipat. Ke bawah, salah itu. Ke bawah. 405, salah. 405. Naiknya 4 kali lipat dari tahun di bulan yang sama, di bulan Maret di tahun 2024, ya. Kemudian dari 405 ini yang perlu jadi kewaspadaan kita, sudah ada kasus yang meninggal di Jakarta Selatan, 2 orang dengan usia di bawah 12 tahun. Nah, ini yang sangat-sangat menjadi kewaspadaan bagi kita. Kenapa? DBD ini dari proses awal sakit kemudian meninggal itu hampir sama dengan COVID, Bang. Jadi jangan dianggap remeh, walaupun dan statusnya pun juga sama dengan COVID, yaitu sudah sebagai endemi, bukan pandemi lagi. Tapi DBD ini, ya, kita lihat beberapa rumah sakit itu terjadi overload di UGD, di mana pasien datang bukan sendirian, tapi sekali datang satu keluarga dengan kondisi panas, 5 orang. Karena nyamuknya DBD ini khas, dia menggigit tidak hanya pada satu orang, jadi gigit sedikit pindah lagi, gigit sedikit pindah lagi. Jadi bisa dalam satu waktu itu satu keluarganya akan menderita panas yang sama. Nah, ini yang membuat UGD hampir di Rumah Sakit Jakarta Selatan overload, sampai ada yang duduk-duduk di bangku kursi roda sampai tidak ada tempat tidur lagi. Saya tidak turun sampai ke bawah, kita cukup sampai Jakarta Selatan, naik ke atas sedikit. Ya, posisi kita ada memang di posisi yang ketiga, ya. Di bulan Maret itu di bawah Jakarta Timur, paling tinggi memang Jakarta Barat. Jakarta Barat naiknya sangat signifikan sekali. Tapi kalau secara total ada di posisi jadi masih ada 694 kasus total dari Januari sampai April. Sedangkan Jakarta Timur 688 kasus. Ya, ini bisa tampilkan paparan. Next, lanjut. Nah, DBD itu merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kekhawatiran karena perjalanan penyakitnya yang cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Jadi mirip-mirip dengan COVID nih. Jadi bolehlah kayak ruangannya Kepala Kesbangpol jadi posko. Dulu posko COVID jadi posko DBD. Ini sebenarnya sama, ya, mirip-mirip, sama virus. Ya, next, lanjut. Nah, bagaimana cara penularannya? Jadi ada seorang penderita. Penderita ini sakit. Kemudian ada nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini macam-macam. Salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti. Mungkin kalau dulu, ya, dari zaman dulu itu selalu disampaikan nyamuknya khas, yaitu ada di kakinya bintik hitam putih. Ya, warnanya belang-belang hitam putih.
Kemudian menggigitlah yang sakit ini. Di darah nyamuk tersebut mengandung virus dengue. Nah, virus ini lalu terbang hingga menggigit lagi ke anak yang sehat. Anak yang sehat, akhirnya anak yang sehat pun menjadi sakit. Ya, seperti itu putarannya. Ya, nih. Nah, ini ya siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memang begitu punya kuasa, jadi nyamuk ini berbahaya tapi umurnya tidak panjang, ya. Jadi umurnya nyamuk dewasa itu hanya 14 hari mati sendiri. Tapi nyamuk dewasa betina ini dia bisa bertelur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, dan akhirnya menjadi nyamuk kembali. Satu nyamuk bisa sampai ribuan telur ataupun jentik. Ya, jadi nanti berubah menjadi jentik. Nah, ini yang kita khawatirkan, walaupun umurnya 14 hari, tapi dalam waktu 7 hari, dia bisa menjadi nyamuk kembali. Ya. Nah, ini tanda-tanda demam berdarah, yaitu panas tinggi lamanya 2-7 hari. Nah, mirip nih Bang dengan COVID. Ya, kalau COVID kan 2-7 hari. Lewat dari 7 hari, udah dimasuk isomannya selesai. Nah, bedanya kalau COVID yang dihadapi adalah manusia. Gampang nih. Ada yang positif COVID, tinggal di isolasi, dipisahkan, selesai 7 hari. Kalau yang sekarang kita hadapi adalah nyamuk. Gimana mau melarang nyamuk jangan gigit-gigit? Atau nyamuk di bulan puasa, puasa dulu ya. Jangan gigit-gigit dulu. Ternyata di bulan puasa inilah malah kasusnya malah naik. Ya. Kenapa? Karena banyak yang tidur pagi. Tidur pagi, Bapak Ibu, ya. Tidur pagi. Ini tanda-tanda demam berdarah, yaitu panas tinggi lama sampai 2-7 hari. Jadi panasnya khas, tidak ada jeda. Pagi, siang, sore, malam, panas terus. Berapa derajat? Tinggi, biasa di atas 38 panas. Kemudian sakit perut atau ulah hati, kadang sampai mual muntah. Nah, yang ketiga, baru timbul pendarahan. Nah, kalau sudah timbul pendarahan, ini sudah tahap lanjut. Tahap lanjut, yang biasanya kalau sudah datang ke UGD itu dengan kondisi panas tinggi dan mual muntah, sakit kepala. Itu sakit kepalanya sakit sekali, sehingga menyebabkan mual muntah. Minum obat pun tidak bisa, akhirnya mau nggak mau harus ke rumah sakit. Dan seperti rame-rame datangnya, sekali rombongan 5, satu mobil datang. Akhirnya rumah sakitnya overload itu. Kemudian ada bintik-bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah, dan lebih ada muntah darah sampai BAB-nya darah. Ini kalau ini sudah biasanya sudah kondisi parah sekali. Sudah shock ini. Ya, lanjut. Di atasnya di. Nah, ini penanganan awal sebelum ke rumah sakit, minum air putih yang banyak. Kemudian coba turunkan panas dengan kompres, ya, atau dengan obat penurun panas. Tapi kebanyakan pasien pasti langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena tiap kali minum muntah. Jadi nggak bisa minum juga. Badannya lemas, semuanya sudah pada lemas. Akhirnya ya mau nggak mau ke rumah sakit. Kemudian makan makanan bergizi ya, tapi kalau sudah terkena DBD ya tidak bisa makan sama sekali. Ini hanya penanganan awal, biasanya kondisi pasien masih baik, keadaan umumnya baik, masih bisa tidak hanya panas tinggi saja, masih bisa menggunakan obat-obat minum. Ya, lanjut. Nah, ini ada PSN. Kalau pada saat kita mau melakukan pemberantasan sarang nyamuk, maka ada tempat-tempat yang harus dilakukan
pemberantasan sarang nyamuk yaitu yang dikenal dengan 7 tatanan. Ini ada di Insekda juga 7 tatanan, di mana yang pertama pemukiman atau rumah-rumah, apartemen ataupun real estate. Kemudian di sini juga ada tempat kerja, ya, tempat kerja kita masing-masing. Kemudian tempat pengelolaan makanan. Nah, ini ada kantin, kemudian rumah-rumah makan, bisa restoran, bisa juga pedagang kaki lima. Sarana kesehatan juga salah satu tempat yang harus diperiksa. Jadi jangan sampai puskesmas atau rumah sakit menangani DBD, tapi ternyata di situ banyak jentiknya. Ya, jadi kadang seperti itu. Kadang lalai, petugas kita sendiri malah lupa kalau di tempatnya juga salah satu tempat berkembangnya nyamuk. Ada juga institusi pendidikan. Nah, ini kenapa dari Kesbangpol juga mengundang adik-adik yang di sekolah, karena institusi pendidikan juga salah satu yang masuk di sasaran untuk PSN atau tempat penanganan pembatasan sarang nyamuk. Kemudian tempat-tempat umum seperti pasar, mal, terminal stasiun, dan yang lain-lain. Sampai di pemakaman pun ternyata banyak sekali tempat-tempat untuk berkembang nyamuk DBD. Sarana olahraga ya seperti gelanggang, kemudian stadion. Ya, next lanjut. Nah, ini peraturan daerah sudah lama ya, dari tahun 2007 sampai dengan terakhir di tahun 2024 ya, kemarin tentang Insekda, yaitu bagaimana tanggung jawab Pemda, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Kita harus melaksanakan namanya PSN 3M plus, di mana dilakukan oleh perorangan, pengelola, penanggung jawab, ataupun pimpinan. Sudah denda, ada denda. Oh, udah ada dendanya. Ada dendanya 50 juta, kemudian kurungan 2 bulan. Yang kemarin disampaikan oleh pada saat Kakorwil, juga oleh Pak Wali disampaikan. Ya, lanjut. Setelah anak-anak. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin menyampaikan kepada semua forum-forum dari Kesbangpol yang di lapangan, bahwa marilah kita bergerak bersama cegah DBD, yaitu dengan gerakan satu rumah satu jumantik. Misalnya kantor Kesbangpol di sini ada nih yang bertugas sebagai komandannya jumantik, ya, pemeriksa jentik. Jumantik itu juru pemeriksa jentik. Ya. Apa-apa yang diperiksa di kantor, salah satunya adalah penampungan air di dispenser. Ini kadang suka lupa. Kalau puasa gini mungkin sepi dispenser, nggak ada airnya. Atau jangan-jangan dispensernya kosong, dibalik. Nah, kemudian ember-ember yang di kamar mandi, gayung, nah itu juga diperiksa. Nanti Pak Kasuban tolong dibentuklah satu komandan jumantiknya. Saya aja langsung. Wah, ya, di ruangan sini. Satu lantai. Satu lantai. Kalian. Satu lantai aja, jadi saya bisa main ke balai juga. Jadi ini gerakan untuk di sekolah-sekolah, mungkin tiap kelas bisa, dari Pak Kasudin Pendidikan nanti bisa membentuk tim jumantik tersendiri, di mana bisa dilakukan setiap hari pun boleh, atau minimal seminggu 2 kali. Itu untuk pemeriksaan jentik. Apabila ditemukan jentik, misalnya ada penampungan air di sekolah-sekolah, ada ditemukan jentik 1 atau 2, tidak usah dibuang satu penampungan air, cukup jentiknya saja yang diambil, dibuanglah ke tempat yang ada panas mataharinya. Nah, di sini juga yang bisa dilakukan di sekolah yaitu pemasangan OP trap. Apa itu OP trap? Yaitu menggunakan botol-botol bekas, botol-botol air mineral bekas, kemudian dimodifikasi dengan cara dipotong di tengahnya, kemudian dibalik gitu. Oh, iya. Dibalik, diisi air di dalamnya.
isi air sampai ke ujungnya masuk ke dalam air. Nah, ini kan jentik timbul dia. Dia ngumpul, telurnya masuk ke dalam air tersebut, lalu menjadi jentik. Setelah menjadi jentik, dia akan menjadi nyamuk. Tapi pada saat jadi nyamuk, dia nggak bisa keluar ternyata. Hanya di dalam tempat itu saja. Nah, ini sebenarnya mudah sekali. Menggunakan air botol-botol mineral, taruh di pojok-pojok kelas, ataupun di ruangan, ataupun di sekolah lah ya, tempat-tempat yang lembab. Nanti akan banyak tuh kelihatan tuh nyamuk-nyamuk yang terjebak di dalam tempat botol. Lama-lama ya mati sendiri nyamuknya. Dia tetap berkembang biak, tapi tidak bisa keluar. Iya. Ini kejebak dia, kejebak. Jadi bikin perangkap. Nah, kalau sudah ada juga yang punya kolam, tapi ternyata isinya tidak ada ikannya, tolong dimanfaatkan dengan ikan, memberi ikan-ikan pemakan jentik, salah satunya ikan cupang. Tadi saya lihat di sini ada akuarium, tapi bagus lah, nggak apa-apa. Itu juga bisa akan memakan jentik-jentik ya, ataupun telur-telur dari nyamuk. Ya, lanjut. Nah, ini pembatasan sarang nyamuk dulu seminggu sekali, karena kasusnya tidak terlalu banyak tahun 2023. Sekarang naik 4 kali lipat, kayaknya harusnya minimal 2 kali seminggu. Di sini saya ambil yang bagian yang terakhir, yaitu memakai lotion ataupun cairan anti nyamuk bagi anak-anak sekolah ataupun bapak ibu yang di lapangan ataupun di masyarakat, agar dibiasakan pada saat kegiatan pagi hari. Kan kita tidak bisa menggunakan misalnya obat nyamuk semprot tiap pagi sore kita semprot ruangan. Ujung-ujungnya yang punya ruangan bisa pingsan semua ya, keracunan. Yeah. Nah, ataupun di rumah kita semprot, kalau ada makanan nanti bisa keracunan makanan. Nah, untuk itu saya menyarankan untuk penggunaan lotion anti nyamuk. Kapan digunakan lotion anti nyamuk? Yaitu pada pagi hari dan sore hari. Kenapa pagi hari dan sore hari? Nyamuk demam berdarah ini, dia menggigitnya khas ini. Jadi sudah memang diciptakan dari sananya, dia tidak mau dia menggigit di jam 10 sampai jam 3 sore. Itu jatah nyamuk yang lain. Ataupun jam 6 sore sampai pagi, nggak mau ya. Ya, jadi kalau malam-malam yang gigit itu bukan, itu nyamuk-nyamuk yang lain. Bukan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu menggigitnya jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian istirahat sebentar, gigit lagi dia jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, ini. Jadi bukannya kita malam-malam kita semprot semuanya, itu nggak mati nyamuk Aedes aegypti-nya, lagi istirahat malah dia. Dia tidak menggigit, yang menggigit itu nyamuk yang lain. Nyamuknya lagi magang. Nah, itu satu, cara menggigitnya. Yang kedua, tempat hidupnya. Nah, tempat hidupnya. Aedes aegypti ini khas nih, nyamuk, katanya nyamuk sultan. Dia tidak mau tinggal di got. Ya. Kalau di got banyak nyamuk, itu bukan nyamuk Aedes aegypti. Dia maunya tempatnya yang bersih, adem, nggak panas, nggak kena matahari langsung. Nah, ini Aedes aegypti nih, khas ini. Jadi kalau kayak di ruangannya Kepala Kesbangpol nih, nah ini adem nih. Ini kalau ada genangan air, ada tampungan bekas ikan, ternyata ikannya nggak ada, itu bisa tempat berkembangnya Aedes aegypti. Karena tempatnya nyaman sekali. Tapi kalau kita taruh misalnya penampungan air yang di atas rumah kita yang langsung terkena matahari, itu justru nyamuk Aedes aegypti-nya nggak mau hidup di situ. Tapi kalau kita tutup, kemudian adem tempatnya di bawah, misalnya kendi lah ya, kendi ataupun penampungan air di kamar mandi, itu kan adem tempatnya. Nah, itu bisa, itu bersih lagi, tidak ada ini. Jadi kalau ada misalnya kaleng, tapi di dalamnya ada tanah, itu nggak mau hidup ya. Aedes aegypti. Atau ban bekas, ternyata di dalamnya ada tanah ikut masuk, ada genangan air, itu nggak mau itu Aedes aegypti. Jadi khas, dia maunya tempatnya bersih. Nah, ini Berarti beda malaria. malaria beda.
Beda ya. Iya, itu bisa yang menggigit kapan saja kalau malaria. Jadi bagi-bagi jatah nih buat menggigit. Kayak ada piketnya ya. Ada bikin. Piket nyamuk gitu. Ya, lanjut. Nah, ini cara pencegahan TBD. Pertama yaitu menguras mak mandi 3M+ ya. Menutup penampungan air, kemudian membuang air pada penampungan kulkas dan dispenser, mengganti tempat minum burung. Nah, ini tempat minum burung juga ya. Kalau air minumnya bersih, kan kita nih telaten nih burungnya, jangan sampai misalnya tempat minumnya jangan sampai ada kotoran burungnya, akhirnya bersih terus. Itu justru tempat hidupnya nyamuk Aedes aegypti. Tapi kalau tercampur aja dengan ada kotoran burung di dalamnya, nggak mau hidup dia. Luarnya biara burung kan. Ada juga. Ya. Justru tempat-tempat yang memang bersih. Nah, tempat dispenser ini kan pasti bersih tuh, air bekas dispenser dingin, adem. Nah, senang dia di situ. Ya, lanjut. Kemudian, nah ini kaleng bekas, kemudian ban bekas, ya itu biasa banyak sekali ban-ban bekas. Mungkin dari Bapak Ibu yang di FKDM di lingkungannya melihat tempat apa? Tambal ban mobil ya. Ya, Ya, tambal ban. tambal ban mobil kadang bengkelnya itu ban-bannya disusun di luar. Nah, itu tumpuk di luar. Ternyata di situ setelah hujan gede, akhirnya jadi penampungan air. Bisa tempat hidupnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, lanjut. Nah, air kulkas, tapi sekarang kulkas kamu udah nggak ada airnya belakangnya. Udah, itu kulkas zaman dulu yang ada air. Kemudian penampungan air, tapi kayaknya di Jakarta Selatan masih nggak pakai penampungan air begini, Pak? Masih ya? Masih ada. Ya, tapi masih ada ya. Nah, yang ini pas bunga. Pas bunga bukan di tanahnya, tapi penampungan air yang di bawahnya itu. Ya, di alasnya. alasnya. Ini hati-hati nih, airnya bersih. Karena alasnya bersih juga. Ya. Kalau bisa alasnya itu sudah dilobangin juga. Kadang ini, ataupun kalau mau bagus dibalik. Dibalik aja tutupnya. Sudah. Itu kan seperti piring, dibalik. Dinaikin di atasnya, jadi lebih aman. Yang juga jadi masalah adalah misalnya ada beberapa pohon-pohon yang, ini pohon kayak begini ya. Ini kalau hujan bisa menampung air di pohonnya, di daunnya. Itu juga bisa hidup nyamuk Aedes aegypti. Di daunnya ya, bukan di tanahnya, di daunnya. Ya, Karena cekung gitu ya. ya cekungannya. Banyak itu di Jakarta Selatan, daerah Jagakarsa, Pasar Minggu yang adem-adem itu. Iya, di sini pohon banyak banget di selatan ini. Lanjut, next. Ada ban-ban bekas, botol bekas. Nah, botol bekas tuh botol bekas botol mineral. Kalau bisa tutupnya tetap dipakaikan, jangan sampai kebuka begitu. Karena kalau tetap kebuka begitu akan hujan masuk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, ini tempurung kelapa kalau memang ada ya, sepertinya ada ya di pasar-pasar juga. Kalau sampai ke lapangan ini kayak nyari harta karun ya. Cek semua gitu. Lanjut. Nah, ini saya ada beberapa tanaman pengusir nyamuk. Ini kan orang Jakarta Selatan senang tanam menanam karena lingkungannya juga ya. Iya. Jadi ini bisalah dimasukkan juga tanaman-tanaman yang bisa dipasang di depan rumah ataupun di dalam rumah. Misalnya serai, lavender. Nah, ini baunya lumayan nih. Tapi enak kok baunya lavender, bau serai. Jadi nyamuk tuh karena baunya ini. Iya, baunya mereka akhirnya tidak mau masuk ke rumah kita. Kalau boleh nih, ruangan sini juga dipakaikan bunga lavender. Ya, Ini FPK bisa nih jadi kegiatan. Bagi-bagi ya, juga gitu. daun, ya, bunga, Bener. daun, ini pohon-pohon, Bagus nih. pohon lavender, pohon serai, Ini pohon kecil semua kan? kecil-kecil, pakai pot aja bisa. Dicatat Pak Wakil, dicatat. Kerjasama dengan PPKP, Pak, minta aja di Iya. PPKP ada ini. Ya, lanjut. Nah, memelihara pemakan jentik nyamuk. Nah, ya banyak ya ikannya ya, ikan cupang, ikan cere aja boleh ya.
Ikan cere banyak ya di got ya. Pindahin. Ikan nila ya, ikan nila, ikan kepala timah, ini besar-besar nih, ikan mas, ikan setut ya. Dia akan memakan larva ataupun jentik yang baru hidup. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga, kalau habis pulang sekolah, baju jangan main asal gantung, karena kalau digantung itu enak, adem jadinya. Nah, itu tempat hidupnya nyamuk di situ, walaupun tidak bertelur di situ, tapi tempat singgah atau bersembunyi nyamuk di pakaian-pakaian kita ini. Ya, lanjut. Nah, ini saya ingin menyampaikan agar teman-teman di FKDM yang langsung sampai di tingkat RT RW agar menyampaikan sosialisasi satu rumah satu jumantik kepada pemilik rumah, minimal ibunya lah, kalau ibunya tidak bekerja, ataupun siapa saja yang ada di rumah dalam satu harian itu mempunyai satu orang jumantik, juru pemeriksa jentik. Di keliling melihat-lihat mana penampungan air untuk pemeriksaan jentik. Ya. Karena kalau mengandalkan dari FKDM juga satu RW, satu kelurahan tujuh ya. Orang. Satu kelurahan 7, kurang lebih ada 5.000 kakak ya. 5.000 banyak. Satu RW-nya. Satu kelurahan 5.000. Ya, 5.000 kakak, iya. Kalau 7 banding 5.000 rumah ya nggak sanggup. Makanya saya minta ya satu rumah satu jumantik. Jadi FKDM ini punya tim lagi di bawah bekerja sama RT RW untuk membentuk satu rumah satu jumantik. Nah, ini masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yeah. Karena yang dihadapi ini adalah bukan manusia, yang dihadapi ini adalah nyamuk. Ya, nyamuknya susah ini. Kalau dulu COVID kan gampang nih. Kita bentuk tim sampai ke tingkat lapangan, siapa yang sakit langsung dikomunikasikan, tangkap, langsung dibawa untuk diisolasi, ya, dibawa ke tempat isolasi, selesai. Ya, tidak bisa menularkan lewat batuk, ya. Ya, naik lanjut. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon ini menjadi atensi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta adik-adik semua, karena saya kenapa saya harus turun langsung di sini? Tadi malam itu ada ini teman saya, jadi dari BPKD provinsi, minggu lalu, sekitar 3 hari yang lalu masih konsul sama saya. Konsul, anaknya harus periksa lab, katanya. Karena udah 1 minggu batuk, lalu tiba-tiba sekarang kok lemas, periksa lab. Periksa lab, ternyata trombositnya turun. Ya, 3 hari yang lalu. Kemudian besoknya telepon lagi. Dok, anak saya kok tidak mengenali orang tuanya. Sadar, udah dirawat tuh. Jadi diajak ngomong nggak nyambung. Kondisinya ternyata trombositnya makin tambah turun. Dan sisa itu 30.000. Pada saat kemarin masih diajak ngobrol masih mau. Tapi pada saat 2 hari yang lalu itu udah nggak kenal sama orang tuanya, nggak kenal lingkungannya ada di mana. Ini usia 11 tahun. 11 tahun. Kemudian orang tuanya juga bilang tiba-tiba anaknya udah 11 tahun tiba-tiba ngompol di tempat tidur di rumah sakit. Nah, dia lapor ke petugas rumah sakit, ternyata ini sudah kondisi shock ataupun sudah kritis. Kalau sudah sampai ke saraf berarti itu DBD. Itu masuk ke ICU. ICU tadi malam, kemarin masih WA-an, ternyata makin tambah turun tensinya. Dari 90, terakhir jam 5 sore, cuman 40/15 tensinya.
15 dan akhirnya setengah 6 dinyatakan meninggal. Innalillahi. Jadi berapa lama proses waktunya? Tidak sampai 1 minggu. Tidak sampai 1 minggu ini. Dari lemas 3 hari yang lalu atau meninggal. Sangat cepat sekali. Jadi makanya saya pas ada undangan, langsung saya harus turun. Siap. Saya harus sampaikan. Jadi ini warga kita juga, warga Tebet Timur, Jakarta Selatan. Ya, jadi makanya saya harus sampaikan, ini waspada nih Jakarta Selatan. Jadi ada kasus-kasus jangan dianggap remeh. Pasien, anak pun keluarga kita yang tiba-tiba panas. Nah, DBD juga ciri khasnya adalah salah satunya panas tinggi tanpa ada gejala yang lain. Ya, tidak ada batuk pilek. Batuk pilek itu biasanya di minggu-minggu sebelumnya, kondisi sedang lemah, tiba-tiba masuk DBD. Sama dengan anaknya teman saya ini, minggu lalu dia masih sakit tenggorokan, panas, batuk pilek. Berobat ke rumah sakit, aman masih. Tapi datang lagi kok kondisinya lemas, panas. Tapi langsung dibawa ke rumah sakit, periksa trombosit ternyata sudah turun. Jadi, yang kedua, DBD tidak ada obatnya. Ini kita perang-perangan nih sama yang tidak ada obatnya. Virus, ya. Virus ini Tadi yang dikasih obat-obat itu cuma obat hanya penghilang gejala. Dia panas, panasnya turun. Dia sakit kepala, sakit kepalanya hilang. Jadi bukan membunuh virusnya. Karena virusnya dalam waktu 7 hari dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya, dengan akan sembuh dengan sendirinya. Sama kayak COVID ya. COVID kita kan kayak begitu. Nggak ada macam-macam semua obat. Ada yang pakai buah angkap katanya, Ya. jambu merah, kemudian apa lagi, bla 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 bla. Nah itu nggak bisa. Itu kalau sudah kena DBD itu berat sekali. Itu kan kondisi yang sehat itu masih bisa. Tapi kalau kondisinya sudah lupa ingatan, lupa kesadarannya menurun, kondisinya sudah lemah, itu nggak bisa. Akhirnya ya, banyak kasus DBD menjadi perhatian sekali terhadap masuk dari pemerintah daerah. Akhirnya dikeluarkanlah Insekda secepat mungkin, termasuk Pak Wali Kota juga keliling-keliling itu selalu menyampaikan tentang bagaimana penanggulangan DBD. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan memutus mata rantai perkembangan nyamuk. Nyamuknya kita hilangkan. Kemudian mencegah nyamuk menggigit kita. Tuh. Mungkin itu dari saya. Ada yang didiskusi? Semua ya Pak. Baik, demikian tadi pemaparan dari Bapak Kasudinkas Jakarta Selatan. Ini pemaparan yang sangat luar biasa Pak, karena memang kita saat ini sudah dalam tahap yang kritis, bahkan tadi sudah disampaikan sudah ada beberapa korban yang meninggal dunia, dan untuk gejalanya pun juga bahkan bisa dibilang seperti silent killer, karena memang diawali dengan gejala demam tinggi, panas tinggi, walaupun mungkin tidak ada gejala khas lainnya. Dan mungkin orang-orang di sini menganggap ketika anaknya atau ada anggota keluarga yang sakit, ini dianggap seperti sakit biasa, Pak. Gitu. Jadi memang kita juga harus perlu meningkatkan kewaspadaan, bukan hanya dari segi pencegahan seperti gerakan 3M, tapi kita juga perlu menangani situasi dalam segi kesehatannya, dalam segi medisnya. Jikalau ada anggota keluarga yang sakit, segeralah dibawa ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Dan tadi juga dikatakan bahwa untuk nyamuk Aedes aegypti ini juga ternyata punya jam tertentu ya Pak. Artinya mungkin yang masyarakat biasanya mengira bahwa nyamuk ini datang di malam hari ketika pada saat kita tidur, ternyata nyamuk ini datang di jam tertentu yang memang mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu ini Pak, informasi ini. Jadi dengan adanya informasi ini, masyarakat sekarang bisa tahu penanganan apa yang harus dilakukan, dimulai dari pencegahan, pemberantasan, sampai juga dengan penanganan medis jikalau ada keluarga yang mengalami gejala tertentu.
dan juga kita juga harus kreatif ya dalam hal seperti mendaur ulang barang-barang bekas di rumah kita supaya tidak menjadi tempat tempat sarangnya nyamuk gitu. Dan kita juga perlu aware atau waspada bahwa gejala ini dimulai, tadi ada satu contoh dari kerabat Bapak Kasuddinkes, ini kurang dari 1 minggu gitu, kurang dari 1 minggu ada yang kena gejala sampai dengan akhirnya meninggal dunia. Dan ini tentunya tidak kita harapkan sama sekali bahwa nyamuk Aedes aegypti ini ternyata bisa menyebabkan tingkat fatalitas yang sangat-sangat tinggi seperti itu, dan juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini mirip seperti mungkin COVID seperti itu. Dan sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, saya mengingatkan kembali bahwa untuk yang belum mengisi absen, diharapkan segera mengisi absen. Untuk link dan sertifikatnya nanti kita akan drop di dalam kolom chat yang ada di tengah acara maupun di mendekati akhir acara. Kemudian nanti yang sudah mengisi link nanti akan mendapatkan uang takjil, ya. Kita akan kita akan undi nantinya untuk 6 orang, sebanyak 6 orang sebesar Rp100.000 seperti itu. Jadi teman-teman yang belum mengisi absen disegerakan dan juga siapkan pertanyaan terbaik agar kita juga bisa mendapatkan manfaat, pengetahuan dan wawasan dalam hal pemberantasan sarang nyamuk seperti itu. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk ke sesi undian dulu ya, untuk door prize terlebih dahulu, yaitu untuk 3 orang pertama kita akan mulai, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah sesi tanya jawab seperti itu. Untuk 3 orang pertama kita bisa mulai, dipersilakan untuk di-screen. Dan bagi yang ingin bertanya nanti kami persilakan menyalakan audio. Kalaupun nanti ada kendala dalam audio, kita persilakan bertanya lewat kolom chat seperti itu. Ya, ini sudah Sampai duluan nih aku ya. Udah diputar belum ini? Oke. baik. Ini sudah Putar muncul. dulu. Oke, stop. Ya, kita berikan selamat kepada Imam Syafi'i sebagai pemenang pertama dalam hal undian uang takjil seperti itu. Ya. Tajil lumayan lah. Lumayan, gorengannya banyak lah. Bisa beli apa aja itu ya. Oke, selanjutnya kita untuk nama kedua kita undi, silakan diputar. Mungkin Bapak Kasuddinkes Karena banyak jadi muter ya kak. Ini Baik, kita berikan selamat kepada Asri SPD sebagai pemenang kedua. itu jangan-jangan namanya sama ya. Pokoknya selamat dah buat Pak Asli. Berikutnya nama ketiga. Satu lagi. Silakan Pak. Betul, SPD. Nah, Baik, selamat kita ucapkan kepada Khairunas ya sebagai pemenang ketiga.
Nanti untuk uang takjil nanti akan dihubungi oleh pihak panitia seperti itu. Ditransfer ya. Siap. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Nanti untuk 3 pengundi terakhir akan kita lanjutkan setelah sesi tanya jawab ya. Untuk itu kami persilakan untuk penanya pertama. Dipersilakan yang ini untuk angkat tangan dulu terlebih dahulu, raise hand. Ada dua. Baik. Oh, Bu. Ya. Bu, Wah, Bu Kadir. Ibu Kadaria dari FPK. Baik, Ibu. Sebagai penanya pertama, kami persilakan, Ibu. Suara Ibu, mohon izin untuk suaranya dinyalakan terlebih dahulu, mikrofon. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Kasuban, Bapak Dr. Yudi, dan moderator. DBD ya Pak, ini kita tahu bahwa setiap tahun ini menjadi pandemi. Dan setiap tahun juga selalu ada semacam sosialisasi untuk pencegahan dan pemberantasan jentik nyamuk. Nah, dengan kejadian yang terus, apakah semua sosialisasi, maksudnya sosialisasi yang sudah kita lakukan itu belum tepat sasaran atau memang masyarakat yang masih menganggap remeh penyakit ini? Karena taunya dengan obat ini, minumin seperti yang Bapak tadi sampaikan, minumin ini jambu merah, ini angkat dan sebagainya, sembuh gitu kan. Nah, itu masih menjadi pola pikir kita. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau pasien berada di rumah sakit, tadi Bapak sampaikan bahwa ini tidak ada obatnya, gitu ya Pak ya? Ya Pak Dokter? Ya, benar, Nah, Bu. ya. Terus pasien di rumah sakit itu dikasih apa Pak? Gitu loh, kalau memang ini tidak ada obatnya gitu. Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab kita akan menampung pertanyaan terlebih dahulu, nanti baru dijawab di akhir sesi seperti itu. Untuk penanya kedua, kami persilakan dari SMAN 90 Jakarta. Silakan, mikrofonnya dinyalakan. ya, waduh. Oke, 190 izin tanya. Kita sebagai siswa itu kan juga ada juga untuk menjaga lingkungan di lingkungan sekolah terutama. Nah, karena ya bentar lagi kita libur, itu bagaimana sih solusi kita untuk bisa tetap menjaga lingkungan sekolah walaupun dalam keadaan libur, misalnya libur lebaran atau libur semester. Terima kasih. Baik, terima kasih siswa-siswi dari SMA 90 Jakarta. Selanjutnya untuk penanya ketiga. Budi. Oh ya, dari FKDM ya. Ya. Pak Budi. Pak Priambudi dari FKDM Mampang. Mampang. Ya, silakan Pak. Ya, monitor. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Kasuban, Pak. Iya. Tadi moderator mengatakan 3M ya, yang disosialisasikan sama Dinas Kesehatan 4M plus ya, kalau nggak salah ya, kan mengubur, menguras, menutup sama memonitor. Nah, itu yang memantau atau memonitor. Nah, memonitor atau memantau itu yang kadang kita Suaranya.
butuh hal yang dilakukan secara kontinu. Kemudian kalau kemarin saya kebetulan hari Senin apa hari Selasa kemarin, pekan yang lalu ya, pekan yang lalu saya bareng Pak Sekcam itu mengunjungi satu sekolah di SMP 247 di Jalan Mampang Perapatan 13. Itu kebetulan sekolahnya di seberang kantor Kecamatan Mampang Perapatan. Ya, di seberangnya ada SMP 104, tapi di belakang SMP 104 itu ada SMP lagi, SMP 247. Nah, di situ ditemukan 2 kasus tuh dokter ya. Nah, kemudian ya memang atas instruksi dari PJ Gubernur kan seluruh kecamatan kelurahan sudah mulai waspada ya, dan juga memberikan woro-woro pada pihak sekolah. Kemudian kami juga ke sekolah, ya, ditemukan jentik memang tuh dokter ya di bak-bak mandinya yang masih pakai model yang tadi digambar ya, dikeramikin gitu. Ya, memang digambarkan seperti itu. Ya benar sekali. Ya memang harus semuanya terlibat ya, secara kolaborasi semuanya terlibat untuk menuntaskan masalah ini, masalah DBD ini, karena ini penyakit saya juga udah pernah ngerasain sih, tapi dulu sekali. Ya mudah-mudahan nggak kena lagi ya, karena memang ya ya butuh waktu lama ya untuk ngelewatin masa. Boleh langsung pertanyaan? Pertanyaannya kepanjangan. Ya udah dah, kalau kelamaan ntar takut buka lagi. Silakan Pak. Curhat. Cuman ini aja, sekedar masukan aja. Kalau bisa itu, kalau mau menerapkan perda tentang sanksi yang 50 juta itu, ya diberlakukan yang seperti pelanggaran masker ya. Itu ya cukup efektif untuk bisa membuat jerah orang. Sekitar ya nilainya diturunin lah, masa jangan 50 juta, 250.000 gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa menangani ini secara terpadu ya, kolaborasi antara warga, ya, pemerintah dan juga seluruh ya stakeholder di Jakarta Selatan. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Priyambudi terkait dengan penertiban ya, terkait dengan denda dan pelanggaran dan sebagainya. Untuk itu kami akan jawab pertanyaan pertama dari Ibu Kadaria. Tadi prolognya mungkin sosialisasi apakah belum tepat sasaran atau memang masyarakat yang menganggap remeh. Dan ketika pasien sudah terkena DBD kemudian masuk rumah sakit dan disampaikan tadi DBD itu tidak ada obatnya, kira-kira apa penanganan yang bisa diberikan oleh fasilitas kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di rumah sakit, seperti itu. Ya, langsung jawab. Ya, langsung dijawab Pak. Bu Khadijah. Kadaria. Bu Kadaria. Bu Kade. Wah, kayak Krisdayanti. Iya, makanya ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Kade. Ikutan Pak Kade. Jadi sudah tepat sasaran. Jadi memang tiap tahun dengan musim yang sama, yaitu sudah mulai masuk musim penghujan. Karena pada waktu kemarin, waktu musim panas tidak ada nih DBD. Nah, kita sibuk dengan namanya stunting. Ya, sibuk dengan stunting. Kemudian tahun sebelumnya musim panasnya panjang, kita sibuk dengan COVID. Ya. Nah ini kita musim hujan yang terus-terusan, apalagi di Jakarta Selatan ini tiada hari tidak ada hujan ini. Ya. Wilayah lain tempat saya Jakarta Pusat tidak hujan, tiba-tiba saya telepon Jakarta Selatan hujannya gede banget gitu. Jadi akan memungkinkan
tampungan-tampungan air bekas sisa-sisa hujan untuk berkembang biaknya nyamuk DBD. Nah, inilah kita selalu refresh kembali, menyampaikan kembali, dan juga dilihat peningkatan kasus sampai 3-4 kali lipat ya tadi ya. Untuk wilayah Jakarta Selatan itu menjadi warning ataupun peringatan kepada kita bahwa harus mengingat kembali apa itu PSN 3M ataupun 4M. Tadi yang disampaikan oleh Pak Priyambudi benar, ada yang 4M-nya ini monitoring. Monitoring ini tambahan ya. Yaitu bagaimana menggerakkan satu rumah, satu jumantik. Nah, silakan diatur siapa yang akan piket hari ini untuk melihat apakah ada jentik atau tidak di rumahnya. Karena kita harapkan masyarakat bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri dan lingkungannya. Jadi bukan kalau mengandalkan petugas kesehatan, petugas puskesmas yang jumlahnya hanya untuk satu kelurahan ya 1 banding mungkin banding 100, bagi FKDM. FKDM-nya 7 orang, satu kelurahan itu bisa sampai 20.000 orang ya penduduknya. Nah, ini susah sekali. 7 orang untuk keliling-keliling ya habis waktunya nanti di rumah, di jalanan. Mungkin itu ya Bu Kade. Kemudian pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dirawat di rumah sakit itu biasanya pasien yang sudah tidak bisa mendapat asupan dari oral ataupun tidak bisa makan dan minum. Sehingga pasien ataupun keluarga pasien akan membawa keluarganya yang sakit untuk ke rumah sakit. Di mana obat-obatan yang masuk hanya bisa melalui cairan infus. Karena melalui oral sudah nggak bisa, karena masuk muntah. Nah, ini obat yang diberikan adalah obat-obat simptomatik ataupun menghilangkan gejala yang ada. Jadi obat panas kita turunkan panasnya, yaitu misalnya pemberian obat anti panas lewat dari infusan. Kemudian apabila trombositnya turun, maka diberikan cairan. Kalau tidak mau naik juga trombositnya, maka diberikanlah infus atau transfusi trombosit nanti, plasma trombosit. Nah, itu untuk hanya menaikkan, jadi apa yang tidak ada ataupun apa yang hilang dari pasien itu akan ditambah disuplai dari luar, dari obat-obatan. Bukan untuk membunuh virusnya. Pasien-pasien DBD ini akan diperiksa terus tiap hari pemeriksaan darahnya, dan apabila trombosit sudah naik, keadaannya sudah baik, maka hari ke-5 ataupun hari ke-6, ke-7 pasien akan disuruh pulang. Ya, tidak perlu menunggu sampai normal pun pasien akan pulang. Disuruh pulang karena hari ke-8, 9, 10 berikutnya itu termasuk masa pemulihan, sembuh sendiri nanti. Yang penting trombositnya sudah, hasil labnya akan bergerak naik. Tiap hari diperiksa. Itu biasanya diperiksa labnya pagi dan sore, diambil lab. Mungkin itu dari Ibu Kadaria, yang dari Pak Prof. Dari Ibu Kadaria, kiranya cukup Ibu atau ada hal yang mungkin belum terjawab? Cukup ya? Baik. Ya, Selanjutnya cukup. pertanyaan kedua dari siswa-siswi SMA 90 Jakarta terkait dengan Pak, ini kan kondisi sekolah lagi libur gitu. Kemudian mungkin ini adik-adik kita, anak-anak kita ini pengen kontribusi juga gitu untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan nih Pak dalam kondisi seperti ini Pak? Seperti itu mungkin. Ya, musim liburan mungkin Kamis sudah pada libur ya. Kamis nanti udah pada libur, kemudian kurang lebih 2 minggu, 14 harian tidak berada di sekolah. Siapa nih yang mengawasi sekolah kami Pak? Ya. Nah, kita sudah dari Dinas Kesehatan sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Salah satunya yaitu siapa yang akan menjaga lingkungan sekolah. Maka diaktifkanlah petugas yang ada di sekolah ya, petugas piket ataupun petugas kebersihan sekolah. Itu untuk selalu mengawasi lingkungan sekolah yang kemungkinan bisa menjadi tampungan air sisa hujan. Untuk yang di kamar mandi ataupun di toilet, apabila ada ember ataupun penampungan air, itu semuanya akan dikosongkan.
kemudian ember-ember akan dibalik posisinya sehingga tidak menjadi tampungan air. Jadi ruangannya juga akan ditutup, toiletnya akan ditutup sehingga tidak ada nyamuk yang masuk. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya adik-adik dari SMN 90 Jakarta terkait dengan penanganan yang bisa dilakukan kalau sekolah memang sedang libur. Jadi tenang saja, sudah ada petugas jaga yang akan melaksanakan gerakan PSN tersebut seperti itu. Dan adik-adik juga bisa tetap berkontribusi yaitu di rumah masing-masing. Silakan bantu orang tua, bantu tetangganya segala macam. Jadi adik-adik juga tetap bisa membantu pemberantasan sarang nyamuk ini seperti itu. Kemudian yang terakhir dari Pak Priyambudi, ini mungkin tadi lebih ke saran ataupun masukan terkait dengan penegakan peraturan bahwasanya ini harus ditegakkan dengan benar supaya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini bisa ditindak sesuai dengan kapasitasnya dan juga pemberantasan sarang nyamuk ini juga bisa ditekan gitu dari segi jumlah angkanya gitu seperti itu. Mungkin ada tanggapan Bapak? Ya, tingginya angka denda ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak main-main terhadap penanganan DBD. Jangan sampai ada yang masyarakat ataupun ada kelompok masyarakat yang menolak ini dalam pemberantasan DBD. Dulu zamannya COVID pun seperti itu. Ngapain sih harus pakai masker? Kenapa sih pakai masker? Kena denda yang mahal banget, tinggi banget. Nah, tapi kalau nggak seperti itu, maka tidak akan ada yang peduli. Ya, cuma dendanya 20.000 ini ya biar aja lah. Ataupun 10.000 satu jentik nyamuk, biarin aja. Padahal kalau dia sakit, itu sangat-sangat akan membebani rumah sakit maupun masyarakat itu sendiri, karena biayanya tidak sedikit. Iya. Tidak sedikit. Dan BPJS juga sangat terbatas sekali penggunaan BPJS. Walaupun kadang dia belum pulih sekali, sudah dianggap sudah mulai naik, aturannya maka suruh pulang. Sehingga pasiennya juga masih lemas di rumah, akhirnya kosnya akan bertambah tinggi. Gitu. Jadi bukan untuk jadi jadi petugas jumantik nih keliling-keliling. Wah, ada yang ketemu jentik, langsung nih Pak, 250 juta ya enggak, bukan begitu ya. Jadi ini hanya untuk supaya masyarakat misalnya ada yang tidak mau nih, ada yang menolak, jangan sampai nih Mas kita mau periksa jentik lalu ditutupkan pintu ya. Diusirlah petugasnya, jadi dia bisa masuk. Padahal petugas kita itu ingin menyampaikan bagaimana melakukan pemeriksaan jentik sendiri oleh tuan rumah ataupun penghuni rumah. Jadi bukan petugas jumantik itu sebenarnya bukan dia yang memeriksa rumah orang, dia justru menyosialisasikan bagaimana cara pemeriksaan jentik dan tempat-tempat apa saja yang perlu dilakukan oleh penghuni rumah untuk pemberantasan sarang nyamuk. Ya, jangan kalau saya lihat di lapangan ini bagaimana masyarakat kita malah menyuruh petugas jumantik ini, tolong dong dibuang airnya sekalian, gitu ya. Padahal itu bukan tugasnya jumantik. Kalau lumayan, kalau satu, kalau bagaimana kalau sampai ada 5.000 rumah ya. Jadi petugas jumantik ini saya sampaikan mereka adalah juru bicara bagaimana cara pemeriksaan jentik di rumah dan menjadi jumantik satu rumah satu jumantik. Baik, terima kasih atas tanggapan terkait dengan pernyataan ataupun masukan dari Pak Priyambudi. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi ke sesi undian untuk door prize untuk 3 orang terakhir ya. Kita akan mulai. Ya, silakan dimulai. Mohon izin Bapak nanti bisa menyetop lagi Pak. Pertama dia.
Sri Suprarti. Ya, baik. Kita ucapkan selamat. Selanjutnya untuk nama kedua. Mbak Tri terakhirnya Bu Tri nih. Ini aja di bawah doang. Ya, kita ucapkan selamat kepada Bapak Risang Danardana. Baik. Selanjutnya untuk nama terakhir, nama ketiga, nama keenam. Baik, Ibu Suyati, kami ucapkan selamat. Ya, itulah tadi seluruh pemenang undian door prize pada hari ini, ya, sebanyak 6 orang. Sekali lagi nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Kemudian selanjutnya kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab, ya. Dan sebelum itu, ini ada sedikit ada satu pertanyaan. Tadi kan saya katakan bahwa bisa lewat audio maupun kolom chat, dan ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mohon izin dari Pak Burhanuddin. Ya, mungkin ini pertanyaannya sama seperti tadi, mungkin bisa dijelaskan ulang nanti Pak, terkait dengan obat apa yang paling ampuh untuk DBD, kira-kira itu obat apa, dan kemudian kalau memang DBD tidak ada obatnya, gitu, nanti akan dijawab lagi, mohon izin. Kemudian pertanyaan kedua, kami persilakan kepada Marcel dari SMK LP3I, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marcel. Saya dari sekolah LP3 Istana. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya, apakah demam berdarah bisa menular lewat air liur? Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya. Sekalian tuh SMA Sulung tuh. Dari SMA Suluh, Jakarta, untuk penanya ke-6, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya, apakah fogging bisa untuk membasmi nyamuk penyebab DBD ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita SMA 37 tuh. Terakhir ya. 4. Oke. Baik, dari SMA 37 Jakarta, kami persilakan. Coba dulu. Ya, Kamu nggak ada pertanyaan. ada perwakilan? Oh, Dia. baik, kita akan menjawab 3 pertanyaan tadi dulu. Ya. Pertama, obat apa yang paling ampuh, Pak? Ya, terkait dengan DBD, apakah tadi terkait dengan obat yang gejala aja atau memang ada obat yang mungkin bisa lebih ampuh lagi terkait dengan penyakit ini, Pak? Ya, sampai saat ini DBD belum ada obatnya, ya, virus demam berdarah dengue belum ada obatnya. Kita hanya bisa melakukan pencegahan saja. Ya, jadi pencegahan mulai dari pemberantasan sarang nyamuk, kemudian pencegahan untuk membunuh nyamuknya, kemudian mencegah untuk nyamuknya menggigit kita tadi menggunakan lotion anti nyamuk. Tuh, jadi belum ada pencegahan. Belum ada pencegahan. Iya. Baik, jadi sudah terjawab ya dari Bapak Burhanuddin pertanyaannya. Jadi memang tidak ada obatnya. Sekali lagi kami tekankan bahwa justru pentingnya itu adalah di pencegahan, gitu, di pencegahan dan juga penanganan jikalau memang sudah ada yang terkena penyakit tersebut untuk dibawa ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat sesegera mungkin. Gitu. Jadi memang lebih kepada pencegahan dan penanganan. Gitu. Kemudian pertanyaan dari Marcel dari SMA LP3I tadi, apakah DBD ini menular terutama lewat air liur, Pak? Iya.
Mungkin ini mau disamakan seperti COVID ya, lewat percikan dahak kalau batuk. Tidak ya, jadi DBD ini virusnya masuk ke dalam darah. Dan dalam darah, kemudian beredar di dalam badan kita, dan melalui nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti yang membawa. Kalau nyamuk yang lain nggak bisa, jadi walaupun dia kena sakit DBD, digigitnya malam, lalu nyamuk itu gigit lagi ke yang lain, nggak bisa. Nyamuknya, virusnya tidak berkembang di nyamuk yang lain. Berkembangnya khusus juga hanya di inangnya ataupun induknya ada di nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk DBD. Baik. Jadi jangan usah khawatir, misalnya lagi DBD, teman lagi kena DBD, kita kunjungi, yang paling aman kunjungi ya pas ya jam, kalau dia sakit, jam berkunjung di jam 12 siang, ya itu nggak apa-apa, nyamuknya tidak menggigit. Tapi kalau dia pagi-pagi datang juga, kita datangin teman yang lagi pagi-pagi lagi sakit DBD, hati-hati. Di jam 6 sampai jam 10 pagi, kalau nyamuknya masih ada di situ, dia akan menggigit lagi ke kita. Kalau kita tidak pakai lotion anti nyamuk, kenalah kita. Dia habis gigit teman kita yang ada virusnya, darahnya, lalu gigit ke kita. Nah, jadilah kita kena DBD nanti. Baik, terima kasih. Cukup jelas terjawab ya dari pertanyaan dari Marcel. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari SMA Sulut Jakarta. Apakah fogging ini efektif Pak untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti seperti itu? Ya, fogging maupun obat anti nyamuk spray yang lain, itu kalau fogging kan untuk skala besar ya. Jadi bukan untuk satu rumah saja. Fogging itu biasanya diameter 50 meter. Ya. Jadi satu titik ada kena kasus DBD, rumahnya kemudian akan di depan, belakang, kiri, kanan itu sejauh 50 meter areanya untuk di fogging. Jadi besar-besaran. Menggunakan obat obat insektisida ataupun obat membatas pembatas serangga, tapi yang aman. Kalau yang sekarang sudah aman ya. Jadi lebih aman daripada zaman dulu. Tapi memang yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat katanya, kok kecoa tidak mati ya, katanya. Pakai obat fogging yang sekarang. Kan fokusnya bukan kecoa. Ini yang harus disampaikan oleh teman-teman FKDM nih. Ya, kok kecoa aja dia nggak mati ya, cuma keluar aja katanya. Kalau dulu sempat kecoa ikut mati. Nah, hati-hati dengan kecoanya mati, berarti kandungan racunnya tinggi sekali. Kandungan racun tinggi sekali, ini berbahaya kalau masuk ke makanan kita. Jangan kita fokusnya kan bukan kecoa, fokusnya kan nyamuk. Ya, dengan kandungan insektisida yang kadarnya aman saja, nyamuknya sudah bisa mati. Nah, tapi yang di fogging adalah, yang mati adalah nyamuk dewasa. Telurnya tidak mati. Nanti dalam waktu 14 hari ke depan, itu telurnya netas semua tuh. Lebih banyak lagi. Yang mati satu, telurnya menetas bisa ratusan. Nah, ini emang efektif untuk membunuh nyamuk dewasa. Tapi kita akan lihat dalam waktu 1 minggu ke depan akan ada nyamuk yang menetas kembali. Untuk itulah makanya dilakukan 3M plus tadi ya. Menguras, kemudian mengubur, menutup, dan juga ada tadi tambahan memonitoring gitu ya. Nah, itu yang penting sekali, yaitu membunuh dari jentik-jentik sumber ataupun cikal bakal menjadi nyamuk. Baik, terima kasih. Ya, untuk hadirin sekalian, itulah tadi pertanyaan yang disampaikan dari hadirin sekalian, dan kita tutup untuk sesi tanya jawab, dan kita sudah berada di akhir acara, di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Kasudinkas Jakarta Selatan, Dr. Yudi, kemudian juga Bapak Dirham Nugraha, Selatan. Marilah kita berikan aplaus tentang semuanya kegiatan hari ini. Ya, baik. Untuk panitia bisa atau mau screenshot? Enggak, Pak. Boleh. Ya, biar pada semangat. Ya, kita akan melakukan sesi foto dulu, screenshot. Tuh, langsung rapi-rapi kan? Ya. Tuh. Dipersiapkan terlebih dahulu. Tuh, rapi-rapi. Siap. Oh, iya. Jilbabnya tuh masih di atas rambutnya. Mantap, coba dirapi.
Ya. Ya. Izin Pak, atau mungkin ada gestur tertentu Pak untuk ini Pak? Atau gini aja? Udah begini? Begini? Udah boleh? Boleh. Oke. Boleh. Baik, sama-sama kita coba Stop DBD. ya, Stop DBD ya. stop DBD. Kita gerakan tangan seperti ini, tangan ke depan. Ya, Boleh kakak, abang, tangannya ke depan, foto. ditahan dulu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ya, cukup. Sekali lagi. Oke, 1. Yang lain belum bang, 9 slide. 9 slide itu. Ya, Slide kedua. kita cek dulu ya. Ya. Oke, 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Semua Pak ya. Oke. Iya. Ya, lagi 1, 2, 3. Semua slide kita akan foto. Ada 9 slide ya bang ya. 9, ya, Ya. betul. Ini baru 3. Ini baru 3. Oke. Angkat tangannya dokter. Dokter Lanjut. belum ngangkat tangan. Berikutnya. Ini buat foto. Ya. Wah ini pada tidur. Oke, yang lain masih tutup. Gak apa-apa. Lewatin Oke, lagi lanjut. slide 5. Oh, semua. Oke, iya. baik. Oke, ya. Oke, sekali lagi kita sama-sama sudah menyaksikan tadi ilmu yang sangat bermanfaat ya. Saya tekankan sekali lagi, kami tekankan sekali lagi bahwa terkait dengan DBD ini kasusnya sangat tinggi dan juga akibatnya cukup fatal. Kami tekankan bahwa kontribusi dari hadirin sekalian, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian, ini sangat penting ya terkait dengan gerakan 3M plus tadi sudah disampaikan, sudah jelas deskripsinya apa saja, apa yang perlu dilakukan jikalau misalnya teman-teman juga ada yang mengalami gejala tertentu terkait dengan kesehatannya, segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dan juga bertindak kreatif terkait dengan mungkin barang-barang bekas yang ada di rumah, di lingkungan kita untuk kita ubah menjadi barang yang lebih bermanfaat supaya barang tersebut tidak menjadi sarang nyamuk seperti itu. Jadi masih banyak gerakan yang bisa kita lakukan di lingkungan kita dan jangan lupa bahwa DBD ini sekali lagi tidak ada obatnya. Ini penting sama seperti COVID, bahkan tadi disampaikan bahwa tingkatnya sudah 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Jadi ini sudah dalam tahap yang cukup kritis seperti itu. Untuk itu kita tutup acara pada hari ini. Kami mohon pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja kak. Gitu, Kak.